membawakan tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Ayo kita berdoa ya. Miss pimpin dari sini. Ambil sikap yang baik dari rumah. Jangan lupa terlebih dahulu kita awali dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, setelah kita selesai berdoa, kita bukalah bukunya tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo buka bukunya. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, pulpennya, buku tugasnya, stipoknya, apapun itu yang berkenaan dengan alat tulis sekolah, ayo siapkan dari rumah. Miss tunggu 5 menit ya. Dan rumah. Nah, hari ini setelah kalian buka alat tulis kalian, buka bukunya juga udah ya anak-anak. Kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 yang dimana menyayangi tumbuhan dan hewan. Materi hari ini yang dibawakan oleh Miss Desi ya. Nah, adapun tujuannya Miss bawakan yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat pada dongeng. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman dengan lancar sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam burung Garuda Pancasila. Ya. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita memasuki pembelajaran itu, Miss ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak Miss pernah nggak melihat bunga melati? Pasti pernah kan? Ya Allah, karena di rumah pun ada ditumbuhi bunga melati. Di anak-anak Miss, di rumah siapa yang ibunya menanam bunga melati? Pasti semua rata-rata anak Miss sudah menanam bunga melati kan di rumahnya? Iya. Di sini Miss ada bukti atau ada contoh bunga melati itu seperti apa sih? Nah, ini bisa dilihat di sini bunga melati yang Miss bawakan itu kecil ya, nggak apa-apa ya, karena Miss cuman menanam bunga melati kecil gini. Baru-baru ini Miss tanam bunga melati loh, karena Miss suka banget sama bunga melati. Sama seperti kalian kan? Oke. Nah, ini ada contoh bunga melatinya, bisa dilihat. Nah, pasti kalian tiap hari apa sih yang kalian lihat pada bunga melati itu? Oh, Miss tahu. Yang pertama itu ciri-ciri bunga melati itu Miss tulis ya. Kalian catat di buku tugas kalian nanti apa yang disampaikan melalui video ini. Ciri-ciri bunga melati. Ayo, ciri-ciri bunga melati. Yang pertama, apa yang kita dapat lihat dari bunga melati? Oke, dia berwarna putih. Yang kedua apa yo? Oke, dia harum. Di bunga melati harum. Bunga melati harum. Yang ketiga apa, Nana? Oke, yang ketiga dia mempunyai lapisan-lapisan. Bunga melati mempunyai lapisan. Nah, bunga melati ini kan banyak dikagumi oleh masyarakat. Apa sih kegunaan dari bunga melati ini? Nah, kegunaan dari bunga melati itu yang pertama, kegunaan bunga melati. Yang pertama, bunga melati ini bisa digunakan di acara perkawinan. Misalnya bunga melati itu digunakan pada acara perkawinan karena bunga melati ini sangat indah loh. Perkawinan. Yang kedua digunakan pada acara ritual. Ritual apa sih? Ritual misalnya ritual keagamaan, ritual-ritual yang sudah tertentu dari adat istiadat. Nah, seperti itu ya anak-anak Miss. Nah, jadi siapa yang tahu materi kita hari ini? Oke, materi kita hari ini membahas bagaimana cara merawat bunga melati. Karena bunga melati
pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya kalian punya bunga melati di rumah, apa yang kalian lakukan kalau misalnya dia layu? Kalau misalnya bunga melati yang kalian tanam di rumah layu, sebaiknya kalian siram. Jangan menunda-nunda bahwasanya nanti mamaku saja nyiram, nanti bapakku saja nyiram. Itu kan bukan tugasku. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi tugas untuk menyiram bunga itu adalah seluruh anggota keluarga. Nah, ini adalah contoh bunga melati yang Miss ambil. Nah, bisa dilihat kan? Sama kan seperti bunga melati yang ada di rumah kalian? Sama dong. Lalu selanjutnya di sini ada salah satu manfaat dari bunga melati. Manfaat dari bunga melati yaitu, nah, anak-anak Miss bisa dibuka bukunya di halaman berikutnya. Di situ di buku paket kita ada tertulis judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Bisa dibacakan nanti dongengnya ya di rumah, dan Miss harap kalian harus membaca karena nanti Miss akan membuat tugas dari Bunga Melati yang Baik Hati ini, dan ujian kalian nanti juga dari sini loh Miss ambil. Nah, Miss cerita sedikit mengenai dongeng Bunga Melati yang Baik Hati ini. Nah, di tanam bunga kerajaan, tumbuhlah tanam bunga yang sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lainnya. Ternyata putri satu mengatakan, "Wah, indah sekali bunga-bunga ditanam ini." Lalu putri dua, "Hei, lihat melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya serba memutih hitam ini." Lalu putri satu juga mengatakan, "Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya." Lalu ini adalah contoh dari kerajaan yang ditanami oleh bunga-bunga lainnya. Ada situ bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga sebagainya. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, lalu di situ ada lagi bunga sedap malam. Macam-macam bunga ini ya. Ada bunga anggrek, ada bunga mawar biru, dan bunga lainnya. Ternyata dari segala bunga yang disukai oleh para putri itu adalah bunga melati. Karena bunga melati itu seperti yang Miss katakan tadi, ciri-cirinya dia putih, berbentuk putih, wanginya. Nah, jadi di antara putri-putri ini mereka sangat menyukai bunga putih atau disebut dengan bunga melati. Karena bunga melati itu yang Miss katakan tadi, dia mengeluarkan harum, beda dengan bunga mawar. Kalau bunga mawar kan dia tidak harum, tapi dia unik sama seperti bunga melati. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan materi. Ajari ya kalian baca dongeng ini. Jangan sempat nggak dibaca. Nanti dari sini ada tugas loh. Nah, berikutnya di sini salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa kebingungan. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia meminta maaf kepada ibu, tetapi Dayu takut dimarahinya. Anak-anak, tadi telah kita dengarkan bahwasannya Dayu memecahkan pot bunga dari ibunya, itu pot bunga kesayangan ibunya. Nah, sikap Dayu tadi bisa kita lihat, dia sangat takut dimarahi ibunya. Jadi karena dia sangat takut dimarahi ibunya, dia tidak meminta maaf kepada ibunya. Sikap itu yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Nah, sikap meminta maaf itu sangat perlu kita tanamkan dari diri kita sendiri. Karena meminta maaf itu adalah simbol bahwasanya kita adalah orang yang percaya diri. Jadi anak-anak Miss, kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di rumah, melakukan kesalahan di luar, atau melakukan kesalahan bersama teman, ada baiknya kalian harus meminta maaf terlebih dahulu. Jangan nunda-nunda kawan itu yang minta maaf, atau jangan nunda-nunda, bukan salahku kok, bukan aku yang buat kok, gitu. Jadi kalau misalnya anak Miss melakukan kesalahan, ada baiknya meminta maaf. Jadi Miss pun seperti itu juga. Kalau misalnya Miss ada salah kepada anak-anak Miss juga minta maaf. Seperti itu. Jangan bukan karena kita yang salah, jadi kita yang minta maaf, atau bukan karena kita yang benar, kita malah justru tidak minta maaf, kita biarkan saja. Jadi itu bukan sikap yang terpuji anak-anak Miss. Jadi kali ini Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwasanya perlunya kita menanam bunga di rumah kita agar udara yang datang kepada kita itu udara bersih. Karena bunga itu merupakan salah satu bentuk wujud dari pohon loh. Walaupun kan di rumah kita kan nggak mungkin kita tanam pohon yang besar kan anak-anak Miss,
anak-anak Miss mau menanam pohon raksasa di rumah anak-anak Miss? Kan nggak mungkin kan? Jadi nanti tertutupi dong rumah yang cantik itu. Jadi ada kalanya kita menanam bunga-bunga yang kecil seperti bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek ataupun bunga lainnya. Karena itu sama saja fungsinya untuk memberikan keindahan di rumah kita, untuk memberikan udara yang bersih gitu. Seperti itu ya anak-anak Miss. Jadi itulah kesimpulan hari ini Miss buat. Miss harap anak-anak Miss juga mengerti dan memahami video yang disampaikan hari ini, karena sejujurnya Miss itu kangen juga sama kalian. Miss juga ingin jumpa sama kalian, tapi gimana lah yang mau kita buat ya, karena pandemi ini kita terhalang oleh jarak dan waktu deh. Jadi seperti itu ya anak-anak Miss. Oke, tugas kalian buatlah video berpakaian dengan berpakaian sekolah putih merah dan perankanlah dongeng bunga melati yang baik hati tadi dari buku ya. Perankan misalnya ada tadi putri 1, putri 2, ada bunga melati, ada bunga anggrek. Kalian perankanlah video itu, drama itu, dongeng itu seperti drama. Kalian perankanlah dongeng itu dan kalian videokan agar itulah tugas kalian di hari ini dan dikumpul besok ya, dikumpul besok lewat classroom. Oke anak-anak Miss, baiklah. Karena materi hari ini telah selesai, kita tutup dengan doa, dan doa juga dipimpin oleh Miss hari ini ya. Kita doa, ambil sikap yang baik, kita doa juga sama sepertinya. Oke, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat anugerah Kau beri kepadaku. Terima kasih Bapa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekian dari video materi yang disampaikan, semoga bermanfaat.